Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriani Wijaya dan teman saya Saya Iga Marwati. dan teman saya. Saya Nafisa Nela Husna. Kami dari kelas SI 3C. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi analisis perancangan input. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang analisis perancangan input. Analisis perancangan input adalah proses sistematis untuk merancang mekanisme input dalam suatu sistem informasi agar data yang dimasukkan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditentukan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, akurat, dan mempermudah pengguna. Yang kedua yaitu fungsi. Apa fungsi analisis perancangan input? Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan data, yaitu menentukan jenis dan format data yang diperlukan oleh sistem. Yang kedua, menyederhanakan proses input, yaitu membuat proses input lebih mudah dipahami dan diakses oleh pengguna. Yang ketiga, validasi data, yaitu memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan format dan standar yang berlaku. Yang keempat, efisiensi sistem, yaitu mengurangi waktu pemrosesan data melalui otomatisasi dan desain input yang intuitif. Yang kelima, meminimalkan kesalahan, yaitu mengurangi kemungkinan kesalahan input melalui fitur validasi dan umpan balik langsung. Adapun tujuannya, yaitu yang pertama, memastikan data yang diinput akurat dan valid. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam pengisian data. Yang ketiga, mengurangi tingkat kesalahan dalam proses input. Yang keempat, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan antarmuka yang user friendly. Yang kelima, memastikan keamanan dan melalui validasi dan kontrol akses yang sesuai. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai tahapan pada analisis perancangan input. Yang pertama yaitu ada tahap identifikasi kebutuhan, yaitu kita harus menganalisis kebutuhan pengguna terkait data yang harus diinputkan. Maksudnya adalah kita melakukan analisis untuk menentukan apa saja yang akan dibutuhkan dalam suatu sistem. Lalu yang kedua yaitu desain formulir input. Nah, desain formulir input itu adalah untuk menggunakan informasi dari tahap analisis dan memastikan bahwa form cukup intuitif. Nah, jenis input terdiri ada 3, yaitu ada text box adalah untuk nama, alamat, dan lain-lain. Drop down untuk pilihan tetap seperti kota atau provinsi. Lalu checkbox atau radio button itu untuk pilihannya atau tidak. Lalu yang ketiga, lalu selain jenis input ada tata letak yang digunakan yang terstruktur dan mudah dibaca. Dipisahkan data menjadi bagian-bagian yang logis seperti informasi pribadi, kontak, dan preferensi. Lalu ada validasi data. Tetapkan validasi real time untuk memastikan bahwa data sesuai dengan format yang benar. Contohnya validasi yaitu format email, batas karakter, dan input numerik. Lalu yang ketiga yaitu ada proses validasi input, yaitu meliputi pembuatan rules validasi seperti validasi format, validasi logis, dan validasi relasi. Maksudnya yaitu validasi format memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai format yang diinginkan. Contohnya email harus memiliki simbol @ dan validasi logis memastikan data masuk akal. Contohnya tanggal lahir tidak boleh di masa depan. Validasi relasi maksudnya adalah memastikan konsistensi antar input. Contohnya seperti kode pos sesuai dengan kota yang dipilih. Lalu prototype dan implementasi. Prototype yaitu membuat model awal dari formulir yang diinput untuk diuji oleh pengguna, lalu diterapkan pada teknologi yang mendukung input validasi. Maksudnya prototype memastikan bahwa desain responsif dan dari berbagai perangkat, misalnya pada desktop, pada smartphone,
Lalu implementasi diterapkan teknologi yang mendukung input validasi otomatis seperti HTML, JavaScript, dan framework, dan lain-lainnya. Integrasi dengan sistem backend. Data yang telah dikumpulkan melalui form akan diintegrasikan dengan backend database. Lalu yang terakhir yaitu testing dan iterasi. Tahap testing dilakukan untuk memastikan semua komponen berfungsi seperti yang direncanakan. Umpan balik dari pengguna dapat digunakan untuk evaluasi atau iterasi dari peningkatan sistem. Sekian materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, materi selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh studi kasus, yaitu tentang sistem pendaftaran mahasiswa baru. Itu analisis kebutuhan. Tim melakukan wawancara dengan calon mahasiswa dan dosen untuk memahami kebutuhan mereka dalam proses pendaftaran. 2. Desain formulir. Mendesain formulir untuk mendaftar online termasuk kolom untuk nama, alamat, nomor telepon, dan pilihan pribadi. Ketiga, metode pengumpulan data. Metode ini menggunakan formulir online yang dapat diakses melalui website universitas dan juga menyediakan opsi pendaftaran online. Keempat, validasi data input. Menetapkan aturan validasi untuk memastikan data yang dimasukkan akurat, seperti memeriksa bahwa email memiliki format yang benar dan nomor telepon terdiri dari angka. Selanjutnya, yang kelima ialah uji coba dan evaluasi. Melakukan uji coba sistem dengan melibatkan calon mahasiswa untuk mendapatkan umpan balik tentang perancangan formulir dan fungsionalitas. Keenam ialah implementasi dan penelitian. Setelah perbaikan berdasarkan umpan balik, sistem diluncurkan dan pelatihan diberikan kepada staf pendaftaran tentang cara menggunakan sistem baru. 7. Hasil dan manfaat. Setelah implementasi, universitas melakukan peningkatan efisien dalam proses pendaftaran dengan mengurangi waktu pemrosesan dan meningkatkan kepuasan calon mahasiswa. Sekian materi yang saya sampaikan dan teman saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.